Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa salihina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita di matan jurumiyah. Selanjutnya masih kita fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Waw ini ingat, waw huruf A harfu atfin. Jadi kalau pengatapat menggunakan wawu berarti maktuf alaihnya ke yang pertama. Mana pertamanya itu bil khobdi. Berarti dia maktuf ke bil khobdi. Bil khobdi baris bawah berarti wadukhuli juga baris bawah. Ini jadi maktuf. Kemudian alifi jadi mudhafun ilaih. Walami waw ini maktufnya ke lam ya, bukan ke yang pertama. Jadi walami ini juga maktuf. Makanya terjadi di sini kebingungan. Kenapa? Karena kalau dalam kitab Khuriyatul Bahiyah yang dikarang oleh Abdullah bin Usman al-Makki, beliau mengatakan ibarat tuan musonib yang ini itu keliru. Keliru. Beliau seharusnya tidak mengatakan demikian, ya. Sekarang kita akan bahas. Jadi tanda isim yang ketiga, ini kan tanda isim yang pertama bil khobdi, kedua tanwin, ketiga dukhulil alifi wal lam. Masuknya alif dan lam. Ya, tapi ini sebenarnya keliru. Ya, ini kita supaya bisa kita lebih coret-coret di sini. Di sini kan waw ini adalah harfu atfin. Ini maktuf. Nah, al-alifi jadi mudhafun ilaih. Ini juga maktuf. Maktufnya kemana? Ke al-alifi. Jadi bukan maktufnya ke bil khobdi yang di sini itu bukan. Makanya ini terjadi kebingungan. Kenapa? Seharusnya karena kan alif lam itu adalah dua huruf kan, alif dan lam. Alif lam itu kan dua huruf. Jadi sebenarnya harus ditulis dengan namanya sendiri. Makanya paling absoh itu kita mengatakan dukhuli al. Dukhuli al begitu. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan annal kalimata allati ala harfaini au aksaro yuntoku bi lafziha nah, jadi annal kalimata allati ala harfaini au aksaro yuntoku bi lafziha. Jadi kalau ada kalimat yang tersusun dari dua huruf atau lebih, maka diucapkan dengan lapasnya. Ya, diucapkan dengan lapasnya. Wa ala harfin wahidin yuntoku bi ismiha. Dan kalau ada kalimat yang tersusun dari satu huruf, maka yuntoku, maka diucapkan dengan namanya, ditambahkan alif lam. Contohnya bi misal. Ya, kita mengatakan alba'u karena ini namanya begitu. Sedangkan kalau dua huruf atau lebih, maka kita langsung sebut. Makanya ketika kita menyebut huruf jar fi misalnya, kita mengatakan langsung fi. Tapi ketika kita menyebut huruf jar bi, kita mengatakan alba'u. Ya, kalau tidak percaya di sini. Wa hurufil khabdi wahia min wa ila wa an. Kenapa disebut begini? Karena dua huruf. Wa ala lebih, wa fi wa ruba wal ba. Kenapa wal ba itu kita datangkan alif lam? Karena memang ini namanya. Wal kaf, kaf juga satu huruf. Wal lam satu huruf gitu. Ya, kalau dua huruf langsung kita panggil dengan namanya sendiri. Itu kaidahnya. Makanya Imam Son Haji di sini agak keliru. Ini kata Imam Abdullah bin Usman. Seharusnya mengatakan wadukhuli al, bukan mengatakan wadukhulil alifi. Tapi beliau juga mengatakan Abdullah bin Usman ini untuk pemula, biar tidak salah paham. Untuk pemula, biar tidak salah paham. Alif lam itu maksudnya alif lam gitu. Ya, tapi memang dari segi kaidahnya kurang tepat. Ya, ini memang pendapat para ulama. Ya,
Karena memang hanya di ibarat ini saja yang mengatakan wadukhulil alifi wal lam, yang lain wadukhuli al. Karena ini kaidahnya. Ya, kalau 2 huruf atau lebih maka kita ucapkan dengan namanya. Kalau 1 huruf maka kita tambahkan alif lam. Ya. Nah, kemudian di sini tanda isim yang ketiga itu adalah masuknya alif lam. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa alif lam itu dibagi menjadi 2. Di sini saya akan langsung ringkaskan. Alif lam itu dibagi menjadi 2. Alif lam dibagi menjadi 2. Yang pertama, alif lam lil ahdiyah. Alif lam lil ahdiyah. Yang kedua, alif lam lil jinsiyah. Ya, jadi alif lam lil ahdiyah ini dibagi lagi menjadi 3. Ya, yang pertama lil ahdi dzikri. Apa itu alif lam lil ahdi dzikri? Alif lam yang lafaznya sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, ja'ani rojulun fa'akramtu rojula. Nah, di sini kan ada alif lam nih. Rojulun ini kan lafaz sebelumnya, disebutkan lagi lafaznya menggunakan alif lam. Nah, alif lam ini namanya lil ahdi dzikri. Lafaz yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu maksudnya. Ini pembagian ahdiyah yang pertama. Selanjutnya, pembagian ahdiyah yang kedua, lil ahdil hudur. Lil ahdil huduri. Apa itu ahdil huduri? Alif lam yang menunjukkan lafaz yang hadir. Lafaz yang hadir. Seperti dalam Al-Qur'an yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, di sini mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, penggunaan alif lam pada lafaz al-yauma ini menunjukkan hadir. Makanya kita artikan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti alif lam pada lafaz al-yauma ini adalah al-huduri. Karena menunjukkan suatu yang hadir pada saat itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah lil ahdi dzihni. Apa itu alif lam lil ahdi dzihni? Lafaz yang diketahui oleh mutakallim. Ya. Lafaz yang diketahui oleh mutakallim dan mukhotob, harus dua-duanya tahu. Misal ada orang yang berbicara, ya, dia mengatakan ja'al qadi. Nah, qadi di sini kan beralif lam nih. Qadi di sini beralif lam. Nah, orang yang mengatakan itu dan orang yang mendengar itu, orang diajak bicara, qadi ini sudah tahu, mereka sudah kenal hakim itu telah datang, tapi mereka sudah kenal siapa hakim itu gitu. Ya, jadi ini namanya lil ahdi zihni. Nah, ini pembagian alif lam lil ahdiyah. Selanjutnya, yang kedua, alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya istighraqu jami'i afrodil jinsi. Istighraqu jami'i afrodil jinsi. Apa itu? Yang mencangkup seluruh jenis. Mencangkup seluruh jenis tanpa ada pengecualian. Ya, misal contoh alhamdulillahi.
Ini sudah sering saya bahas, lapas alhamdu. Jadi alif lam pada lapas alhamdu ini adalah istighraqu jami'i afradil jinsi. Segala puji itu milik Allah. Maksudnya seluruh pujian apapun bentuknya, yang penting itu pujian itu adalah milik Allah. Makanya nggak boleh kita sandingkan kepada yang lain. Kalau kita dipuji, maka wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Kita kembalikan kepada sang pemiliknya. Ini namanya alif lam al istighraqu jami'i afradil jinsi. Yang kedua, ada namanya al istighraqi jami'i khosoisihi. Ya, istighraqu jami'i khosoisihi. Apa itu? Istighraq yang menunjukkan sifat, mencangkup sifat yang khusus pada lafaz itu. Dan biasanya ini bisa dimasuki oleh lafaz kullun. Contoh misal anta rojulu. Nah, anta rojulu ini kan rojulu ini ada alif lam nih. Ya, maksudnya adalah kullu rojulin. Nah, kullu rojulin, kamu itu satu-satunya laki-laki yang berani. Ini mencangkup sifat khusus. Jadi laki-laki itu biasanya kan disifati dengan berani. Kamu itu satu-satunya laki-laki yang berani. Berarti hanya laki-laki ini yang berani. Ini namanya al-istighraqu jami'i khosoisihi. Kemudian yang terakhir itu ada namanya libayanil haqiqi. Libayanil haqiqi, apa menunjukkan alif lam ini? Menunjukkan hakikat dari jenis tanpa memandang individu, Contoh, al-insanu hawanun natiqun. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Alif lam di sini berarti mencangkup semua manusia. Tapi jenisnya ya, hakikatnya manusia itu adalah hewan yang berbicara, hewan yang berpikir. Ini menurut ilmu mantik. Nah, ini dia pembagian alif lam. Ya, ada namanya ahdiyah, ada namanya jinsiyah. Ahdiyah dibagi menjadi 3, ahdi zikri, li ahdil hudur, sama li ahdi zihni. Kemudian jinsiyah dibagi 3, istighraqu jami' afradil jinsi, istighraqu jami' khosoisihi, sama libayanil haqiqi. Gitu. Ya, tapi saya ingin menambahkan satu lagi biar lengkap, khusus pada alif lam lil ahdi zikri. Ini kan lafaz yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Ini khusus untuk lil ahdi zikri. Ini kaidah alif lam lil ahdi zikri. Kalau ada nakiroh diulang nakiroh, ya, berarti itu beda orang. Contoh, ya, ja'ani rajulun fa'akramtu rajulan. Nah, kaidahnya ini kan ada dua lafaz yang diulang, rajulun diulang, rajulun lagi diulang. Laki-laki telah mendatangiku, maka aku menghormati laki-laki itu. Jadi laki-laki yang di pertama dengan laki-laki yang kedua ini beda orang. Kenapa? Karena ada lapasnya nakiroh, diulang lagi nakiroh. Laki-laki yang datang dengan laki-laki yang aku hormati itu orangnya berbeda. Ya, ini kaidah dasar. Kemudian kalau nanti ada nakiroh yang diulang ma'rifat, ingat ma'rifatnya menggunakan alif lam lil ahdi zikri, maka itu adalah orang yang sama.
Contoh, ja'ani rojulun fa'akramtu rojula. Nah, di sini ada lapas rojulun diulang lagi ar-rojula. Laki-laki yang di sini dengan yang di sini itu satu orang. Berarti laki-laki yang datang juga adalah laki-laki yang aku hormati. Ini kaidahnya kalau nakiroh kita ulang ma'rifat. Dan alif lam di sini namanya lil ahdi zikri. Selanjutnya, kalau ma'rifat diulang ma'rifat. Ya, ini juga sama. Orangnya orang yang sama. Ya, misal saya mengatakan ja'ani rojulu fa'akramtu rojula. Nah, ar-rojula ini kan jadi fa'il. Ini jadi maf'ul. Laki-laki telah mendatangiku, kemudian aku menghormati laki-laki itu. Laki-laki yang di sini sama yang di sini itu adalah orang yang sama. Kenapa? Karena ma'rifat, kita ulang ma'rifat. Nah, kaidah terakhir. Kalau ada ma'rifat diulang nakiroh, berarti itu adalah orang yang berbeda. Beda orang. Ya, contohnya ja'ani rojulu fa'akramtu rojulan. Nah, kalau yang ini bagaimana? Aduh. Kalau yang seperti ini bagaimana? Di sini rojulu ma'rifat diulang nakiroh, berarti laki-laki yang di sini sama yang di sini itu adalah beda orang. Laki-laki yang mendatangiku dengan laki-laki yang aku hormati itu berbeda. Kenapa? Karena ma'rifat kita ulang nakiroh. Nah, ini dia khusus kaidah untuk alif lam lil ahdi zikri. Ya, pengulangan menggunakan alif lam itu orang yang sama. Dan di dalam Al-Qur'an dia mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ini kerennya. Fa inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al diulang lagi. Inna ma'al usri yusron. Benar enggak ini? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lihat alif lamnya. Ini alif lam lil ahdi zikri. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ingat alif lam ini namanya lil ahdi zikri. Ya, ingat kesulitan. Ini diulangi sama-sama alif lam, sama-sama ma'rifat. Lihat kaidahnya. Ma'rifat berarti orang yang sama. Berarti dalam Al-Qur'an antara kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua ini menunjukkan satu kesulitan. Dan ketika menyebutkan kemudahan ini menggunakan nakiroh. Nakiroh kalau diulang nakiroh itu beda orang, berarti beda kemudahan. Satu kesulitan berarti Allah itu memberikan satu kesulitan dan memberikan dua kemudahan. Iya kan? Berbeda kemudahan. Ini rumus. Ketika Allah memberikan satu ujian, sebenarnya Allah memberikan dua jalan keluar. Ya, dua jalan keluar. Jadi nggak ada sejarahnya kita akan terpuruk dalam satu ujian itu, karena di sini sudah diulang alif lam ma'rifat diulang ma'rifat, berarti ma'rifatnya sama. Nakiroh diulang nakiroh, berarti nakirohnya berbeda. Inilah hebatnya kita kalau sudah mengetahui pembagian alif lam, dan alif lam ini salah satu daripada tanda isim ya yang mengatakan wadkhulil alifi walami. Nah, mungkin sampai sini untuk materi yang sekarang, sedikit tapi masuk ya. Silahkan teman-teman dicatat pembagian alif lam
pada materi ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, ya, istiqomah dan dijadikan sebagai ahli nahwu. Barakallahu fiikum.